Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Berlianeska dari kelas KM 4608 dengan NIM 15022230009. Di sini saya akan menjelaskan etika part 1 dari filsafat komunikasi. Yang pertama, ada istilah filsafat. Istilah filsafat pada awalnya digunakan oleh Pythagoras, seorang ahli matematika filosof dari Yunani. Pada masa itu, istilah filsafat masih sangat luas dan menjadi induk dari semua bidang ilmu pengetahuan. Namun, seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan memisahkan diri dari induknya yaitu filsafat dan berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lebih kompleks. Filsafat mengandung arti yang lebih spesifik. Filsafat juga menjadi peran utama sebagai induk dari semua cabang ilmu pengetahuan. Secara terminologis, istilah filsafat diartikan sebagai suatu asa atau pendirian hidup. Dan di samping itu, juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Selanjutnya ada istilah etika. Filsafat etika atau moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, membela, dan merekomendasi konsep perilaku benar dan salah. Istilah etika berasal dari kata Yunani kuno, etikos, yang berasal dari kata ethos atau kebiasaan. Cabang aksiologi filsafat terdiri dari sub-cabang etika dan estetika. Masing-masing berkaitan dengan nilai. Etika adalah sistem prinsip moral. Mereka mempengaruhi cara orang membuat keputusan dalam menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filosof moral. Etika mencakup dilema berikut. Yang pertama, bagaimana menjalani hidup yang baik. Yang kedua, hak dan tanggung jawab. Yang ketiga, bahasa yang benar dan salah. Yang keempat, keputusan moral seperti apa yang baik dan buruk. Selanjutnya ada sifat dasar etika. Menurut Darji Darmodiharjo dan Siddhartha pada tahun 2004, terdapat 5 dasar etika yang kritis karena etika bertugas. Di antara lain, yang pertama, etika menjadi alat pemikiran rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. Yang kedua, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Yang ketiga, etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Yang keempat, mempersoalkan norma yang dianggap berlaku yaitu dengan menyelidiki apa dasar suatu norma serta apa dasar tersebut membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma yang dapat berlaku. Yang kelima, mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya yaitu norma tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya namun akan kehilangan haknya. Dan selanjutnya ada etika sebagai filsafat moral. Etika mempertanyakan tentang sebuah dasar di balik prinsip moral yang dimiliki dan dilaksanakan oleh manusia. Etika juga mempertanyakan bahwa mengapa semua tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik tindakan baik dan buruk, didasari oleh moral-moral mereka. Di sisi ini pun, etika juga berhubungan dengan beberapa hal-hal yang membuat sebuah tindakan yang baik dan buruk melalui prinsip-prinsip etis tertentu. Etika juga membahas adanya suatu tanggapan kesusilaan atau etis yang berbicara dengan moral. Contoh etika sebagai filsafat moral. Yang pertama ada etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme ini berfokus pada konsep kebahagiaan atau utilitas sebagai dasar penilaian moral. Menurut pandangan ini, tindakan yang benar yaitu sesuatu yang menghasilkan akumulasi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini menekankan pada konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang kedua ada etika deontologi. Etika ini berpendapat bahwa tindakan yang benar atau salah tergantung pada prinsip moral yang mendasarinya. Tindakan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip-prinsip moral tertentu, seperti prinsip kewajiban atau hak asasi manusia. Etika deontologi memfokuskan pada kewajiban dan tidak yang harus dilakukan dan tidak memperhatikan konsekuensinya. Dan yang ketiga ada etika keutamaan. Etika ini berfokus pada karakter dan keutamaan moral individu. Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana seorang dapat menjadi manusia yang baik dengan mengembangkan keutamaan moral seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kasih sayang. Fokus adalah pada pembentukan karakter yang baik sebagai dasar untuk keputusan moral yang tepat. Dan yang keempat ada etika kontrak sosial. Etika kontrak sosial berpendapat bahwa moralitas dilihat pada
perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar individu dalam masyarakat. Prinsip moral yang timbul dari kontrak sosial ini adalah tindakan yang mungkin setiap orang setuju untuk mengikuti. Etika kontrak sosial menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam tindakan moral. Dan yang terakhir ada etika feminis. Etika ini menyoroti pentingnya perspektif gender dalam pemikiran moral. Pendekatan ini menekankan pada penghapusan ketidakadilan dan kesenjangan gender, serta memperhatikan pengalaman dan kepentingan perempuan. Etika feminis menekankan pentingnya empati, perawatan, dan keadilan gender dalam pengambilan keputusan moral. Etika juga mendasari semua hal yang ada di dalam, terutama dalam bidang komunikasi. Etika komunikasi sendiri mencoba untuk menggabungkan standar etis yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Dalam membahas etika komunikasi, terdapat perspektif. Adapun perspektif etika komunikasi tersebut yaitu etika juga mendasari semua hal yang ada di masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi. Etika komunikasi sendiri mencoba untuk menggabungkan standar etis yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Dalam membahas etika komunikasi terdapat perspektif. Adapun perspektif etika komunikasi tersebut yaitu yang pertama, perspektif politik yang meliputi sikap adil dan bebas memilih. Yang kedua, perspektif legal yang meliputi etis dan kehormatan. Selanjutnya ada perspektif sifat manusia yang meliputi kemampuan berpikir seseorang dan bagaimana caranya mereka menggunakan simbol-simbol. Kemudian perspektif religius yang meliputi standar agama. Dan selanjutnya ada perspektif dialogis yang meliputi kejujuran, keterbukaan, dan kerukunan. Ada juga perspektif situasional yang meliputi hubungan antar nilai dan moral. Dan yang terakhir, perspektif utilitarian yang meliputi kegunaan, kesenangan, dan kebahagiaan. Selanjutnya ada etika komunikasi. Privasi dalam etika, hak setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki dan digunakan oleh orang lain. Donald M. Gilmore 1990, ketika orang lain menerobos masuk ke area private, seseorang akan kehilangan kontrol atas informasi mengenai dirinya sendiri. Journal and Mass Media Ethics 2009. Unsur-unsur privasi sebagai etika. Yang pertama, kebebasan. Artinya, setiap individu berhak mengendalikan informasi pribadi mereka. Hal ini berarti individu berhak untuk kapan, bagaimana, dan kepada siapa informasi pribadi tersebut diberikan. Individu ini boleh meng-share apapun tentang dirinya kepada orang lain secara langsung atau lewat media sosial tanpa adanya batasan. Yang kedua, tanggung jawab. Individu tersebut juga memiliki tanggung jawab atas privasi mereka. Untuk setiap tindakan yang mereka lakukan juga harus memiliki etika dan nilai moral yang bagus. Bertanggung jawab atas kehidupan yang mereka pilih dan menerima konsekuensi yang ada dan mempersatukan privasi mereka tersebut karena mereka terlalu terbuka dengan kehidupannya. Selanjutnya ada hati nurani. Setiap individu seharusnya memiliki hati nurani, di mana jika satu waktu ia dipercaya untuk menjaga privasi individu lain, maka ia harus menyimpan hal tersebut dan tidak membicarakan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip moral dasar. Pentingnya untuk menghargai dan menghormati privasi dari individu lain, termasuk moral yang baik. Prinsip-prinsip yang mendasari tanggung jawab, di mana kita tidak boleh meng-share kontak orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut. Selanjutnya ada privasi filsafat komunikasi. Menurut Louis Alvin Day, privacy adalah hak yang dibiarkan dan hak yang dibuat untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan tentang urusan persoalan seseorang. Dalam filsafat komunikasi juga terdapat prinsip konfidensialitas yang sejalan dengan privasi, di mana kedua hal tersebut sama berisi tentang hak, konfidensialitas atau kerahasiaan. Itu sendiri merupakan sebuah kewajiban yang digunakan untuk menyembunyikan nama narasumber atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif komunikasi Alvin Day, menegaskan bahwa ada 3 jenis hubungan meniscayakan konfidensialitas. Yang pertama, janji cepat atau express promise, di mana seorang jurnalis memiliki janji untuk tidak menyebutkan nama narasumber. Dan yang kedua, ada hubungan perlu loyalitas,
tidak menyebarkan informasi tentang teman kita kepada orang agar kepercayaan tidak rusak. Dan yang ketiga, hubungan yang dilindungi oleh hukum. Jika suatu informasi yang sangat bersifat privasi bagi seorang individu kemudian tiba-tiba tersebar, individu tersebut berhak untuk meminta perlindungan kepada pemerintah. Apalagi jika individu tersebut diancam dan informasi tentang dirinya akan disebar kepada semua orang. Dalam konteks umum, konfidensialitas atau kerahasiaan merupakan suatu keadaan yang membuat beberapa hal menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak boleh mengetahui hal tersebut. Hal ini menjadi alasan supaya tidak terjadinya kebingungan masyarakat akan informasi yang diketahui tidak kebenarannya. Selanjutnya ada privacy dalam etika. Tidak sedikit dari banyaknya media pers, terutama media arus utama atau mainstream, yang bergengsi melanggar privasi dalam penyajian berita. Media pers biasanya hanya mencari sensasi dan berita-berita yang ditayangkan. Masalah ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik jurnalis wartawan Indonesia yang baru. Para wartawan dituntut untuk menggunakan cara yang profesional dengan menghormati hak atau masalah hidup seseorang. Ada sejumlah dilema dalam melaksanakan praktik komunikasi yang menerapkan prinsip-prinsip dalam medianya, terutama yang menyangkut isu-isu. Yang pertama, tersangka di bawah umur. Yang kedua, bunuh diri. Yang ketiga, kamera tersembunyi. Yang keempat, korban kejahatan seksual. Dan yang kelima, homoseksual. Dan yang terakhir, penyakit menular. Dan yang terakhir ada strategi komunikasi dan komunikasi efektif. Prinsip yang harus dipegang dalam menghadapi isu sensitif diantaranya yang pertama, hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Yang kedua, kegunaan sosial, apakah pelanggaran privasi dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiga, keadilan, yakni berkaitan dengan pernyataan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat. Dan yang terakhir, minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Itu dia penjelasan dari etika part 1. Terima kasih.